Kayak kaget aja gue nge-live jam Kunti. Oh kaget. Bukan hal yang baru kan gue nge-live jam segini. Abis mandi, abis cuci muka. Emang kayak kelihatan orang mandi ya. Gue lagi pengen deep talk sama kalian. Hehe, lagi mood gue. Jangan pakai filter kacamata lagi. Larangan adalah perintah. Mana filter? Larangan adalah perintah, guys. Salah ya? Kita lihat. Lai, Ben. Mana nih? Gimana cara terlihat lebih muda? Mana nih, gue nungguin. Gak ke Ben. Jam Kunti banget. Iya, lu pada kaget gue nge-live jam segini. Lama-lama Roger resign. Hehe. Gampang guys. Gue ada gue udah bosen lah di band, jadi gue udah ya udahlah kalau di band lagi ya udah. Itu suara jam iya. Kayak biasa jam gue. Kenapa belum tidur? Gue baru bangun cuci muka. Gue bangun cuci muka pakai skincare lah. Segala macam. Makanya basah semua rambut gue. Cincong mana tidur? Ada gorengan nggak? Gue makan yang kuah-kuah belakangan. Gila, ini masih ada 181 orang ya nggak tidur. Ini gue aja nge-live bentar aja, ini nggak lama kok. Mana nih? Kasih topik dong. Kasih topik. Seperti biasa, kalau jam segini tuh lo yang nonton lebih dikit. Jadi kalau kalian kasih topik-topik yang lebih menarik, gue bahasnya bisa lebih lama. Hari ini kegiatannya ngapain aja? Hari ini gue membaca buku, belajar, jalan-jalan, makan, ngafe. Tentang COC season 2, tentang mau bahas tentang apa nih? Belajar apa? Belajar coding. Belajar apapun yang bisa dipelajarin, belajar coding sih. Chat terakhir sama siapa? Chat terakhir gue sama orang tua gue. Minta jemput. Sekarang jam berapa? Jam 3. Jam 3. Udah 1 bulan. Yoi. Spill skincare. Kayaknya gue udah pernah spill skincare. Ini tadi pagi aja gue nge-live, gue nge-spill skincare. Oh ya, kemarin pagi. Bisa jam segini belajar. Yoi. Ini gak ada yang mau memberikan topik yang lebih deep. Pacaran kah apakah? Kalau kena ban akun TikTok beneran minta Roger, tergantung. Kalau misalkan kayak kasus gue kemarin, gue tinggal appeal terus kelar.
tipe ceweknya kayak gimana. Kayaknya gue pernah Q&A. Kayaknya pernah gue jawab di Q&A Instagram gue deh. Ada list tuh. Habis mandi, iya. Selamatin keluarga Damara dulu. Ya. Hubungan nggak direstuin ortu. Gimana ya kalau itu? Tergantung dulu nggak direstuinnya gara-gara apa. Coba gara-gara apa dulu. Banyak kan penyebab nggak direstuin. Kalau gara-gara kurang srek sama contoh kayak sama suatu sifat yang lu punya, ya lu kan bisa pelan-pelan berubah. Tergantung gara-gara apa. Jadi apa ya, cari penyebabnya dulu dah. Pernah takut sama suatu hal? Pernah dong. Hidup ini penuh dengan ketakutan, guys. Kalau lu nggak takut, lu nggak bakal maju. Ketakutan lo yang membuat lu maju. Kalau lu nggak takut ujian, lu nggak bakal belajar. Bener gak sih? Kalau lu nggak takut dapat nilai F, ya lu nggak bakal belajar. Suasana menjelang Vincap, apa ya? Lebih ke arah rame, karena kan ngumpul semua. Kalau takut gagal gimana? Ya gara-gara kalian takut gagal, makanya kalian belajar. It's a good, apa ya, takut itu dua arah. Kalau kalian emang, apa ya, kalau kalian emang membuat ketakutan itu menjadi-jadi sampai kalian tidak melakukan what supposed to be you're doing, then ya lo, ketakutan bisa jadi bumerang. Tapi ketakutan itu juga jadi motivasi, guys. Kalau nggak ada ketakutan kan nggak bakal belajar, nggak bakal melakukan hal itu. Kenapa tengah malam? Karena viewernya lebih dikit. Jadi kalau gue ngobrol yang kayak gini-gini lebih enak. Cewek pintar, cewek nurut. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Nggak nurut as in gimana dulu. Gue lebih suka cewek yang men-challenge opini gue. Kalau cuman iya nggak seru, guys. Demotivasi pernah lah. Siapa yang nggak pernah? Orang hebat yang nggak pernah demotivasi. Burnout. Wajar, guys, itu, guys. Sesuatu yang wajar. Tinggal gimana kalian menyikapinya aja. Kalau burnout gimana? Kalian burnout, ya menurut gue burnout cara paling efektif cari teman-teman dulu sih. Kayak gue selalu ngomong sama teman gue kalau mereka burnout kan, identify hal apa yang beneran membuat lu looking forward for the week. Jadi apa yang lu beneran pengen kejadian minggu itu. Terus apa yang membuat lu senang, gitu-gitu. Jadi beneran take a break lah. Karena burnout itu kalau kalian paksain tambah burnout, guys. Jadi kalian harus seimbangin juga. Jaga bumi, yoi. Burnout itu hal yang wajar. Makanya kalau kalian burnout, gue pernah intern. Jadi gue pernah intern kan. Gue pernah dikasih tahu oleh yang punya. Jadi for context itu startup. Jadi perusahaannya kecil. Terus yang co-foundernya itu turun tangan lah. Perusahaan kecil, konsultan di bagian data. Jadi dia kayak konsultan data gitu buat perusahaan-perusahaan. Nah, jadi dia cerita ke gue. Bukan ke gue lah. Dia nge-brief semua orang lah gitu lah. Kalau kalian burnout, it's better for you to take one day off. Karena kalau kalian burnout, ya satu hari itu kalian kerjain apapun juga pasti kayak orang malas. Jadi apa ya? Menurut gua di hidup itu kalian harus punya hobi yang bisa kalian pakai untuk pelampiasan gitu.
punya hobi di luar karir, punya hobi di luar sekolah yang membuat kalian senang. Jadi itu pelampiasan kalian. Kok kayak gue, kalau gue stres gue sepeda. Itu cara gue pelampiasan. Habis sepeda gue seger lagi. Gitu. Buat yang lagi hilang arah ya. Gue juga pernah hilang arah. Semua orang pernah hilang arah. Ya, tetap sih menurut gue yang lebih tahu yang paling tahu diri lu itu siapa sih lu sebenarnya, itu diri lu sendiri. Langsung cuti hari ini, jangan gitu, jangan jangan langsung sembarang ambil cuti juga ya. Cuman ya kalau dari poin gue kayak gitu. Jadi kalian harus punya hobi atau pelampiasan yang bisa kalian pakai buat ngilangin stres. Punya hobi yang tidak ambisius. Normalize punya hobi yang tidak berhubungan sama kerja, tidak berhubungan sama sekolah, yang tidak ambisius, yang membuat kalian senang. Contoh kayak gardening, kayak baca buku, kayak gitu. Kenapa selalu live di jam tertentu? Ya karena lebih enak ngobrol sama kalian. Lebih kalau di jam siang itu menurut gue ya, kalau jam siang tuh kan rame. Terus pertanyaannya ngulang-ngulang. Nggak bisa terlalu deep. Kalau lingkungan terdekat masih kasih pressure. Pressure gimana dulu? Kayak di konstan bandingin kah atau gimana? Pressure yang paling sering tuh ya kayak gitu, dibanding-bandingin. Oh, anak tetangga sebelah udah sampai A. Anak tetangga sebelah, anak Pak RT udah sampai B. Anak kecamatan sono udah sampai C. Sering banget itu. Ya, hidup orang itu gak bisa lu menurut gue ya, hidup orang itu beda-beda. Lu gak bisa kayak bandingin oh anak tetangga A sekarang kayak gini nggak bisa, karena bisa aja di masa depan semuanya kebalik. Bisa aja di masa depan ya lu bisa lebih di atas mereka. Siapa yang menutup kemungkinan itu? Jadi yang paling penting adalah kalian take it as motivasi aja sih. Berarti mereka masih care sama kalian. Mereka masih masih care dengan cara mereka sendiri lah. Meskipun menurut gue juga nggak baik, cuman artinya mereka masih mikirin kalian dan jadiin itu motivasi aja buat ke depan. Itu lebih penting. Hehe. Karena nggak ada yang tahu guys masa depan guys. Meskipun salah caranya, iya. Kalian tahu tuh salah caranya, ya udah ambil yang positifnya aja. Gitu. Kalau mau jadi menteri bidang apa ya? Gue nggak tahu. Gue mikirnya gue pengen jadi, menteri tuh ribet. Menteri-menteri yang bawa finansial sih, paling perekonomian, keuangan, atau enggak perdagangan. Karena itu daerah yang menurut gue menarik. Tapi menteri itu kan, wah ribet jadi menteri dah. Tuh.
Baru bangun, belum tidur, baru bangun mandi, cuci muka. Kampus impian di US, Stanford, Harvard, antara dua itu. Ajak adik tingkat pasti ada lah dari NTU, tapi kita lihat aja siapa. Nah, lanjut tidur pagian. Jangan-jangan ke Jepang, pengen ngumpulin duit dulu ya. S2, udah dapat S2. Masalah pertemanan banyak. Ada banyak lah, di itu pasti ada masalah pertemanan. Yang dulunya deket jadi nggak deket, jadi deket lagi, ya ada. Siapa sih yang nggak pernah? Pasti pernah lah. Tapi yang gue ngerasa makin lu gede, circle pertemanan lu makin kecil. Karena lu menjadi lebih tahu tuh pengen berteman dengan orang yang gimana. Itu hal yang wajar. S2 gue udah dapat guys jurusannya guys, quantitative finance. Gue line 04. Struggle to connect with friends or very easy to get closer. Actually, I'm an introvert. Mungkin it's a surprise, but yeah, I'm an introvert. So it's not easy for me to, let's say like, kalau orang kan ada yang kayak gampang banget dapat temen. Kalau gue nggak. Daftar S2, kalau gue masukin berkas aja. Teman kerja yang playing victim. Buat apa nih playing victimnya nih? Buat ngejilat bos ya? Aduh, ke politik kerja. Jujur gue belum kerja terlalu lama, jadi gue nggak tahu bagian ini. Tapi yang bisa gue bilang, coba ngomong baik-baik dulu. Kalau nggak bisa ya udah, jangan dokumen everything. Jadi kalau lu disalahin, kalau dia playing victim lagi, you have all the proof, document everything. Kalau misalkan kadang gimana ya, di hidup itu kadang cara baik-baik tidak akan selalu menghasilkan hal yang baik. Jadi kalau udah ngomongin baik-baik masih kayak gitu, cara terbaik kedua adalah kalian harus defend yourself dengan cara mengumpulkan bukti. At least kalian gak bisa disalahin. Kadang dunia itu kejam guys. Orang baik itu tidak akan selalu mendapatkan hal yang baik. Jadi ya kadang kalian harus barricade yourself juga. Siap. Jadi orang baik tuh wajib lah menurut gue. Tapi kalian juga harus siap dengan kemungkinan terburuk. Kayak gitu-gitu. Barricade yourself. Kalau kalian merasa itu udah mulai mengancam kalian, ya kumpulin aja bukti-bukti. Kalau kalian di skak, main catur di skak, kalian bisa keluarin bukti. Jadi baik tuh boleh, tapi jangan mau jadi orang yang ditindas. Gitu. Friend to lover. Jadi baik tuh boleh. Menurut gue jadi baik tuh bagus. It's inherently bagus, tapi jangan jadi orang baik yang mau ditindas, itu beda. Makanya kok tadi ada yang playing victim, mulai ya kayak gitu-gitu.
Ngomongin dulu aja baik-baik. Kalau masih nggak bisa ya udah, yang penting lu barricade yourself aja. Jangan sampai dia menyerang lu gitu. Gather all evidence, segala macam. Apalagi lu tahu orangnya udah kayak gitu kan. Yay. Tentang people pleaser. Dulu gue people pleaser tau. Capek jadi people pleaser. Belajar untuk mengatakan tidak, guys. Makanya jadi orang boleh jadi baik, tapi jangan jadi orang yang mau diinjak-injak. Nolak temen yang suka ngutang ngomong aja gak mau. Ngomong aja gak ada duit, gue perlu buat yang lain. Jadi orang bermanfaat tapi jangan mau dimanfaat. Betul sekali guys. Jadi orang boleh baik tapi jangan mau diinjak-injak. Soft trauma. Wah, kalau soft trauma ribet guys. Perlu apa ya? Trauma kan macam-macam. Perlu reframing kalau sebutan di psikologi, ingat gue. Harus confirm sama Max sih. Perlu reframing. Kayak susah banget. Jadi kalian harus pelan-pelan merubah cara pandang kalian. Jadi cara pandang manusia tuh ada 3 guys. Pertama, apalagi kalau tentang goal ya, tentang goal atau tentang trauma. Pertama outcome, itu level paling luar. Kedua tuh proses. Ketiga tuh identity. Jadi contoh kalian apa ya? Bukan ngomongin soal trauma deh. Gue kasih contoh. Kalian mau turunin berat badan. It's a goal, right? Jadi kalian set goalnya, oh gue pengen turunin berat badan 10 kilo. It's an outcome based goal. Kalau kalian kayak gini ngesetnya, kalian bakal susah untuk nyampe berat badan itu, menurunin berat badan itu. Karena banyak banget godaannya. Gitu. Jadi kalian harus dari diri kalian sendiri, kalian harus mikir, oh kalau gue itu bisa gitu. Gue itu emang apa ya? I have the belief that oh gue tuh bisa gitu. Jadi emang dari kalian diri sendiri dulu harus mikir kalau kalian tuh bisa. Gak bisa kalian cuma ngomong, oh gue pengen outcome-nya kayak gitu. Gak bakal bisa. Sama kayak trauma. Kalau kalian masih takut, kalian masih mikir, masih terjebak sama masa lalu, masih terjebak dengan hasil yang dihasilkan oleh masa lalu, nggak bakal keluar dari trauma. Kalian masih terjebak, terperangkap. Kalau trauma itu udah nge-shape identity kalian, apapun yang kalian ngomong, goal apapun yang kalian set, itu nggak bakal jalan. Berat ya. Kalau kalian udah ngeset, oh gue orangnya cupu belajar matematika, ya selamanya cupu. Kalau mikirnya cupu belajar matematika, selamanya cupu. Nggak bakal ini. Kalau kalian udah percaya, kuncinya kalau kalian udah percaya kalau kalian itu cupu, ya kalian bakal tetap cupu guys. Sama kayak trauma. Makanya harus dari diri sendiri dulu percaya kalau kalian tuh orang yang lain. Oh, instead kalian ngomong lu nggak bisa, gua nggak bisa matematika, lu coba aja ngomong. Gua harusnya bisa yang kayak gini. Gua punya kapabilitas. Berat ya. Kalau kalian masih ngomong gue nggak bisa matematika tapi kalian pengen nilai 100, balik lagi nilai 100 itu adalah outcome. Tapi dari dalam diri sendiri kalian masih percaya kalian nggak bisa, nggak bakal nyampe. Kalian mau gimana pun nggak bakal nyampe.
Bedakan outcome sama identity, guys. Itulah yang gue percaya dari dulu. Selama gue kuliah juga kayak gitu. Dari diri kalian harus percaya dulu, kalian bisa dapat nilai gede. Kalau kalian meragukan diri kalian sendiri, apalagi orang lain. Gak bisa bahasa Inggris. Semua orang bisa belajar bahasa Inggris. Harus gitu mindsetnya. Semua orang bisa belajar bahasa Inggris. Kalau kalian masih mikir belajar bahasa Inggris susah, ya bakal susah selamanya. Kalian bisa belajar bahasa Inggris, terus kalian nonton aja tuh berita. Contoh berita apa yang lagi ngetren. Berita apapun lagi ngetren. Di Indo contoh berita apa ya? Mungkin tentang politik lagi ngetren di Indo. Pasti ada versi luarnya. Contoh kayak kemarin yang politik-politik, kisru politik kemarin kan ada versi Inggrisnya. Di channel-channel Inggris kayak gitu kan. Kayak channel News Asia. Kalian udah tahu nih kan isinya apa. Kalian nonton aja bahasa Inggrisnya. Kalian lihat apakah sama dengan yang kalian pikirkan. Belajar bahasa Inggris dari lingkungan kalau gue. Dari main game, dari nonton YouTube. Ya, prinsip gue kayak gitu juga guys kuliah. Kalau kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri, apalagi orang lain. Makanya it's an identity guys. Identitinya dulu, jangan perhatiin outcome-nya dulu. Grammar penting, awal-awal terabas aja dulu. Awal-awal terabas aja dulu. Kalau kalian udah lebih comfortable ngobrol, lebih comfortable nulis, baru kalian mikirin grammarnya, itu urusan belakangan. Kalau kalian mikir grammar mulu, jadi ujungnya nggak nyoba. Terabas aja dulu. I mean grammar is important, tapi kalau kalian mikir oh gue harus bener grammar sampai kalian takut nyoba, ya udah, gak bakal kalian coba. Terabas aja dulu, lama-lama kalian pasti kayak mikir, oh kira-kira gue ngomongnya bener gak ya. Yang penting coba aja dulu. Yang paling susah itu adalah memulai. Nggak, jam berapa? 3:08. Udah. Apa yang dilakukan kalau habis lulus wisuda? Cari kerja. Banyak lah. Ada orang yang ambil gap year buat explore dunia kan. Soalnya kalau udah kerja pasti lebih susah lah. Kalian terkekang oleh liburan, kayak jatah liburan per tahun, gitu-gitu. It's okay gitu menurut gue. Tapi ya orang biasa tuh ya kerja. Subuh banget. Lebih susah mempertahankan. Konteksnya apa dulu? Gue kelewat tadi. Coba belajar dari buku persiapan TOEFL. Ikut yang lagi belajar bahasa Inggris. Kalau masalah kan, kalau tes mau nggak mau kalian harus belajar grammar, itu beda lagi. Tapi kalau soal ngomong, soal proficiency in general, ngomong nulis itu harus kalian coba. Kalau kalian nggak coba ya nggak bakal mulai. Kalau kalian masih mikirin grammar terus nggak mulai nggak bakal mulai. Yang penting mulai dulu. Grammar belakangan, vocab belakangan. Baca jurnal Inggris ngerti berarti, tapi ngomong bahasa Inggris written susah. Ya karena itu jarang dipakai. Karena di Indo ngomong bahasa Inggris sama nulis bahasa Inggris itu bukan suatu
kewajiban, beda sama Singapura. Kalau Singapura kan harus bisa nulis sama ngomong. Makanya kalau kayak gitu kalian harus cari partner berarti. Listening buat TOEFL. Seingat gue, tergantung TOEFL apa nih, IBT atau TOEFL, ada dua TOEFL kan. Ada yang computer based, ada yang paper based. Itu yang kalau computer based gue nggak tahu, jujur. Kalau paper based gue dulu kayak latihan banyak soal aja sih. Kayak tipe soalnya ngulang-ngulang. Kenapa soal live jam segini? Karena lebih bisa deep talk. Kalau di SG gue Singlish. Di IGS dulu beasiswa gue dulu. Nah ini, listeningku jelek, auditorinya lemah. Ini yang tadi gue bilang, kalau lu menganggap auditori lu lemah, akan selamanya lemah. Kalian tuh bisa guys. Itu dulu, kalian tuh bisa guys sebenarnya guys. Bisa aja, makanya belajar di Inggris Academy bisa aja. Kalau kalian mikir, oh gue speaking lemah, writing lemah, listening lemah, reading lemah, ada pikiran kayak gitu aja, itu udah menghambat. Karena itu lama-lama jadi identitas kalian. Kalau kalau kalian mikir kayak gitu, ya kelemahan itu adalah sesuatu yang biasa jadi kalian anggap. Oh, gue hari ini listening salah salah 90%. Oh, gak apa-apa, gue lemah. Gak bisa kayak gitu. Kalian harus percaya dulu sama diri kalian. Oh, gue tuh sebenarnya bisa loh. Kalau gue kasih effort lebih, gue kasih ini lebih, gue tuh sebenarnya bisa. I'm actually capable. Karena semua orang manusia belajarnya dari nol guys. Gak ada bayi keluar langsung ngomong bahasa Inggris. Emang gak ada bayi keluar langsung ngomong bahasa Inggris? Start to believe yourself susah. Gue hampir harus ketik di note gue apa yang gue harus percaya. Gue baca tiap hari. Emang susah. Bayi di Inggris. Bayi di Inggris keluar setahu gue nangis ya, bukan ngomong bahasa Inggris ya. Bayi mau lahir dimanapun, kalau dia ngomong bahasa Inggris tiba-tiba, gue lari. Lari gue. Tapi kan kalau mereka kan berarti dari kecil belajar. Lu suruh aja bayi di Inggris ngomong bahasa Indonesia, nggak bakal bisa. Kalau nggak punya partner ngomong bahasa Inggris, susah banget dan bingung belajar dari mana. Duh, kalau speaking ya, kalau speaking harus punya partner, jujur aja gue. Kalau nggak kayak gini, ambil recorder, kalian rekam kalian ngomong apa. Terus gue nggak tahu sekarang ChatGPT sejago apa ya. Kalau kalian bisa upload rekaman kalian ke ChatGPT, terus tanya ChatGPT salahnya apa, gitu sih paling. Sama AI aja ngomong bahasa Inggris, iya. Sekarang AI aja gue tahu. Kalau emang kalian kepepet ya, kalau emang nggak ada ya, menurut gue bisa dicoba lah AI gitu. Gunakan AI dengan bijak makanya. AI itu berguna buat manusia asal digunakan dengan bijak. Yang kayak gitu-gitu kan it's apa ya, bijak gitu kan artinya. It helps you to improve, not to cheat. Beda. Kalau kalian latihan ngobrol sama AI, terus AI bisa kasih kalian suggestion dan kalian improve gara-gara itu, berarti AI-nya membantu kalian. Bukan membantu kalian menyontek. Two different things. Gunakan AI dengan bijak. Vocab belum banyak. Seiring kalian latihan, kalian dengerin berita, pasti banyak ujung-ujung. Kalau gue dulu
Gue nggak ngerti berita, sebelah gue kamus. Gue inget banget. Tai lalat ini. Orang punya privilege, ya good for them. Gue disadarkan bahwa kita di dunia ini, di dunia itu tidak adil, guys. Gue pernah buat quote sampai sama diri gue. Dunia itu tidak adil, guys. Ada orang yang dilahirkan dengan privilege yang sangat gede, ada orang yang dilahirin ya dengan privilege yang tidak gede. Tetapi over time, gue tulis gitu, over time you learn how to control the dice, meaning that lama-lama lu tahu cara main dunia ini dan lu bakal adapt. Jadi bodo amat mereka lahir dengan privilege. Yang penting lu tetap belajar dan lu tetap tahu cara mengontrol diri kalian sendiri. Karena yang kayak gitu-gitu faktor eksternal, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu mau gimana? Lu nggak bisa tiba-tiba lu cari cincong terus cincong cariin duit satu 1.000 T, nggak bisa. Gimana? Yang kalian bisa atur ya diri kalian sendiri. Setiap kalian ke depan gimana? Tiap orang tuh pasti ada masalahnya dah. Ya, terus kalau kalian belum berhasil sekarang bukan berarti kalian di masa depan nggak bisa berhasil. Yang buat KFC umur berapa coba dia sukses? Coba cari. Terus kelebihan kalau kalian emang jadi perintis gitu, kalian melihat yang di bawah, kalian melihat yang di atas dan melihat yang di bawah. Kalau orang yang punya privilege biasanya dia tidak melihat yang di bawah, guys. Menurut gue bisa melihat yang di bawah itu adalah suatu privilege. Jadi kalian ngerti, guys, dua sisi dunia ini. Kalian tidak apa ya? Kalau kalian sama orang kaya, kalian cuma lihat yang orang yang kayak privilege ya, mereka cuma lihat yang privilege aja. Sekali kayak dihantam, kayak tiba-tiba kekayaannya hancur gara-gara situasi apapun itu, situasi ekonomi global segala macam, mereka nggak siap untuk menjadi orang yang di lingkungan bawah. Jadi melihat ke bawah itu juga suatu privilege. Jadi perintis itu suatu privilege. Kalian lebih siap dengan apapun yang dunia ini lemparin ke kalian. Karena orang kaya belum tentu selamanya kaya. Orang kaya belum tentu selamanya kaya, orang yang tidak kaya belum tentu selamanya tidak kaya. Yang penting kalian ada, tiap hari kalian improve 1%, kalian tiap hari 1% improve. Itu yang kalian bisa kontrol. Ya kan? Emang kalian bisa kontrol soal apa? Soal tiba-tiba datang satu kuadriliun ke kalian, nggak bisa. Tiba-tiba gue minta gue ada kekayaan 1.000 triliun, nggak bisa. Ya, you learn to adapt. Kok nggak tidur, gue udah bangun. Step belajar dari mana dulu buat orang dewasa? Mau belajar apa dulu nih? Ini live dari kapan? Dari jam 3. Punya cita-cita random, astronot. Kalau dibilang keluarga gue punya privilege, enggak juga. Gue keluarga menengah, guys. Tapi keluarga gue mementingkan pendidikan. Itu aja yang gue salut sama mereka. Jarang liburan, beli mainan setengah mampus gue.
Gak ada tuh gue beli mainan dulu. Mainan masa kecil gue ya ini botol set gawang tuh, gawang pakai sendal botol. Makanya kalian kadang gua gue kaget kan, tiba-tiba orang kayak bisa relate kan. Oh dulu main kecil gue kecil main layangan, gue kecil main sepak botol gitu-gitu. Ya itu karena gue kecil kayak gitu, gue bukan dari orang yang sangat privilege banget. Emang kayak gitu mainan masa kecil gue. Gue dulu mainannya bukan PSP segala macam, mainan gue mandi hujan guys. Mainan gue mandi hujan guys, serius gue. Gayung gue lope, iya gayung gue lope. Warna hijau. Terus gue nampung air itu pakai ini drum drum biru tuh. Terus kalau mau pindahin airnya ke bak, sedot pakai selang sedot. Bukan dari orang yang privilege guys. Yang airnya mati tuh tiap jam berapa tuh? Kalau gua di sini kalau gua dulu mati jam berapa ya? Air. Mati jam malam gitu mati air harusnya. Sampai diairin, airin tuh apa? Oh, sampo diairin pernah lah, sering sampai sekarang dah. Ngokot sampo tuh magic tau. Lu masukin air kocok-kocok keluar, siram keluar, masukin air kocok-kocok keluar. Tahu gue yang gitu-gituan. Ayolah. Les gun waktu kecil enggak sih. SMP mungkin yang olimpiade gue mulai les. Botol kecap dibalikin iya. Ngejar layang-layang. Nah semua gue. Warnet gue nggak pernah nyentuh warnet dulu kecil. Ya mainan gue itu sepak botol lah, caingklek lah, apa sih sebetulnya bahasa Palembang caingklek ya. Gue les cuman les olim dulu. Nah duit yang ditabung tuh larinya ke situ kalau keluarga gue. Pernah berenang di Musi, kayaknya nggak deh kalau berenang di Musi nggak diizinin. Dulu olim matematika. Gue dulu main sepak bola tuh kalau dapat bola bekas tuh gue baru main tuh sepak bola. Terus bolanya masuk got dicuci. Gue main bulu tangkis. Koknya masuk got terus dicuci gitu-gitu. Nyeker gue dulu. Kalau gue main nyeker gue. Apa itu sendal? Mie pakai nasi enak. Pernah nggak sih kalian bawa mie ke sekolah yang mie-nya sampai jadi kotak? Kayak wadah terus mie-nya nyetak guys, soalnya angkat jadi kotak dia guys. Apalagi mainan masa kecil gue ya? Oh di rumah dulu jadi ninja warrior gue. Manjat-manjat sana sini. Masa kecil gue banyak banget gue miss. Gue nggak pernah main PS2, gue nggak pernah main PSP gitu.
Nggak pernah. Makanya keluarga gue melek duitnya lari ke pendidikan. Tapi kalau gue misalkan pengen les olim, dikasih, duitnya ada. Itu aja sih bedanya. Lagu galau favorit untuk sekarang ya, Lampu Kuning. Info tempat favorit di Palembang. Apa ya? Palembang gak banyak dah. Kambang Iwa paling. Lampu Kuning, Juicy Lucy. Ya. Yeah. Jadi gue kadang lucu lihat orang kan. Lihat orang gue terabas hujan gitu. Orangnya panik, gue sakit flu segala. Gue udah mati kayak, aduh, gue masa kecil gue mainan favorit gue adalah mandi hujan guys. Makanya gue nggak tahu kenapa orang kalau apa ya kena hujan itu bisa flu. Mengapa aku tancap gas dan melaju? Mandi hujan, apalagi kalau hujannya deras, wah. Karena rumah gue dulu nggak ada shower. Rumah gue bukan rumah sekarang, rumah sekarang ini hasil ngumpul-ngumpul lah, ngumpul-ngumpul bertahun-tahun baru jadi rumah sekarang. Dulu gue nggak tinggal di rumah ini guys. Rumah gue sederhana lah dulu. Nggak ada tuh shower, apa tuh shower nggak tahu. Makanya gue melihat hujan itu kayak, wah ini shower, asik gitu. Lucu banget. WC jongkok, iya WC jongkok lebih lega. Habis mandi hujan bawanya demam gue nggak, karena gue dari kecil mandi hujan. Bikin gue semangat menjalani hari, apa ya, tujuan hidup gue sih. Pernah makan pempek di bawah jembatan merah yang 1000-an. Oh di bawah Ampera. Kagak diomelin, enggak, bapak gue yang ngajak gue mandi hujan. Karena mainan gue masa kecil tuh sangat sederhana guys. Makanan fast food makan setahun sekali. Yoi. Pas tes awal peringkat cuci peringkat 4. Yang kahut. Enggak, masa kecil gue di Palembang. Peringkat 4. Mengenai cinlok, ya cinlok sering terjadi emang. Ya fair-fair aja ya. Karena kan kalau kalian cinlok berarti kalian di satu lokasi yang sama. Terus kalian mengalami hal yang sama. Ya bisa aja di bibit kedekatan. Pernah cinlok nggak? Neither confirm nor deny.
Penanya eksistensi diri. Waduh, pertanyaan existential crisis banget nih. Eksistensi diri, ya pernah lah pasti. Buat apa sih tujuan hidup gue di dunia ini? Pernah. Cuman ya bentar aja gue kayak gitu. Karena banyak hal yang lain difokusin. Ada rencana install TikTok? Ada dong. Kapan-kapan? Tapi kalau gue uninstall paling seminggu. Tergantung gue pengen fokus atau enggak. Gue udah dapat kerja, gue nunggu izin. Ya udahlah, jam 4 gue off lah ya. Jajanan masa kecil. Tahu ini nggak? Lidi geli. Gue nggak tahu di daerah kalian ada. Lidi geli tau nggak? Ini punya toko nggak? Nggak ada. Bokap gue karyawan. Milidi, iya milidi. Yang cabe, yang pakai bumbu warna merah. Lidian, milidi, iya. Gitu-gitu. Snack favorit. Lidi geli kalau gue nyebutnya. Kuat pedes kuat. Apa lagi jajan-jajan SD ya? Aduh, gue harus ingat-ingat. Tapi yang memorable buat gue ya Lidi geli. Ciki berhadiah duit. Ya nggak pernah dapat duitnya. Oh, tahu Ciki ini nggak? Yang ada cabe dalamnya. Tahu nggak? Yang kentang, terus ada cabe bisa dibuka dalam. Lidi geli tuh merek ya? Oh iya tuh merek. Yang kayak kentang ya ada bukan cabe sih, saus cocol gitu. Snack favorit gue juga itu. Banyak ya, ada namanya tuh berbagai merek. Dulu tuh cuma satu, French fries 3.000 kalau dulu tuh. Sekarang udah banyak yang gitu. French fries 3.000. Dulu cuma itu doang merek. Cikidami hadiah ya banyak. Yang plastiknya merah. Aduh, bisa relate semua, kocak. Loving someone but you're sadar diri cause not having a big privilege. Ya, not having big privilege yang kayak tadi gue bilang, tergantung kalian mengubah diri kalian atau enggak. Karena punya privilege itu bukan berarti hal yang bagus. Kayak yang tadi gue bilang. Punya privilege ya artinya kalian gak pernah lihat yang di bawah. Jadi kalau tiba-tiba ada masalah hidup yang keras nampar kalian, orang yang punya privilege apakah mereka siap? Ya kalau kayak gitu ya udah jalanin aja dulu, ngobrol aja sama partner. Yang penting kalian lebih baik, mencoba untuk menjadi lebih baik. Karena kayak tadi gue bilang, dunia itu tidak adil, tapi kalian lama-lama belajar untuk cara ngontrol dadunya. Apa sekali-sekali gue kontenin ya yang gini-gini ya? Gue buat di IG gitu, gini-ginian. Tapi aduh, gue dulu sempat kepikiran tau, gue pengen konten ini gini-ginian, kayak curhatan gue, isi diary gue. Ini kan biasanya gue tulis refleksi gue tuh gue tulis yang gini-gini.
kontenin kayak tadi. Jadi baik itu boleh, tapi jangan mau diinjak-injak gitu-gitu. Dan kapan-kapan lah. Gue udah kepikiran tahu gue pengen buat kayak gitu di Instagram. Ada agree semua. Lompat karet, iya buat lompat karetnya yang mampus. Ikat-ikatnya tuh ngitnya. Sampai panjang gue ikatnya. Makanya gue seneng gue lahir di keluarga menengah karena gue bisa ngelihat ke bawah. Jadi gue bisa relate. Jarang posting TikTok, ya nggak ada konten yang mau diposting. Main kelereng main lah. Lu kelereng gue segini, kantong plastik, sentil-sentil. Lagi apa? Lagi nge-live, main congklak. Gue nggak tahu cara main congklak, tau nggak? Tapi gue pernah main lah. Emang gue nggak tahu aturannya. Gue cuma ambil, masukin dong. Monopoli ular tangga pernah semua. Kelereng pernah semua gue. Engrang tuh yang mana ya? Bahasa Palembangnya apa engrangnya? Gambaran. Gambaran tuh apa? Nggak tahu. Kadang-kadang yang gue tahu tuh dalam bahasa Palembang. Jadi gue kartu banyak, kartu dulu, kartu Animal Kaiser lah, kartu Pokemon lah, kartu apa gitu. Oh, naik bambu. Oh iya, tahu yang naik, tapi nggak ada sih di daerah gue. Ingrang. Unfortunately nggak ada. Kartu ada in my life. Menurut gue ada in my life itu, kalau gue di SG mungkin sih, tapi di in my life itu adalah sesuatu yang sangat common. Stick es krim pernah lah. Aduh, stick es krim tuh ada dua cara mainnya. Pertama tuh diginiin, terus sticknya gerak atau ditiup. Ya, yeah. Aduh. Udah jam 4, udah bentar lagi. Belum tidur, udah bangun. Gak cuma belajar doang. Ya gitulah ya. Kaget ya liat gue kayak gini. Apa lagi masa-masa kecil gue? Makanya gue kaget, kayak orang lihat gue tahu Utaran, tahu Mahabharata. Aduh, kaget mereka. Gue kayak tonton masa kecil gue. Gue lihat editan gue yang Ica Tapasya tuh, gue tahu itu. Masa kecil gue tuh apalagi nonton kartun pagi-pagi di ini, zaman dulu namanya masih Global TV. Itu pagi-pagi ada Rudi Tabuti, abis itu enggak, pagi-pagi ada Dora dulu. Dora atau Diego,
Rudy Tabuti, terus SpongeBob, apa lagi ya? Kartun tiap pagi. Ninja Hattori tahu. Kalau udah telat sekolah, baru mau ngomong gua. Kalau udah SpongeBob, dia telat sekolah. Baru ngomong, patokan kita sama ya. Aduh, lucu banget. Rainbow Rudy yang mana? Gue nggak tahu. Patokannya SpongeBob iya. Terus malamnya tuh ada Shaun the Sheep tuh. Ada apa lagi ya malamnya biasanya? Space Tune tahu. Tapi gue jarang nonton. Avatar Eng. Avatar Eng tuh jam berapa ya? Oscar tuh yang ini bukan Lizard. Yang di padang gurun. Lizard. Seingat gue. Bernard Bear tahu semua. Shaun the Sheep sore. Shaun the Sheep macam-macam dah. Gue pernah lihat Shaun the Sheep sore, pernah lihat Shaun the Sheep malam. Terus Sophia the First tahu, Bernard Bear tahu gue apa lagi ya? On the Spot gue nonton dulu, hitam sebelum On the Spot tuh hitam putih. Timmy Time tuh yang mana? Yang ini ya, bayi Shaun the Sheep namanya Timmy. Handy Mandy tahu. Laptop si Unyil tahu. Bolang tuh. Sebelum laptop si Unyil tuh Bolang. Ocean the Bear nonton. Pak Ogah. Laptop si Unyil. Nonton gue dulu. Kamis malam Jumat serem semua On the Spot. 7 hal menakutkan di kuburan. Upin Ipin tonton sampai berseri-seri. Nonton nih Bobo Boy Kuasa 3, Family 100, Super Deal kalau kalian tahu. Super Deal tahu nggak? On the Spot. Super Deal. Ben 10 tahu gue. Ultraman nonton. Power Ranger nonton. Tirai dibuka terus dibawa amplop tiba-tiba mau ditukar tirainya bawa pakai amplop ini. Sekarang udah jarang gue nonton. Shinchan tahu, Doraemon tahu. Ini Mancing Mania mantap tahu nggak? Take Me Out tahu. Aduh, tahu semua gue guys. Terus kalau dulu di Indosiar itu ya Azab. Biasanya tuh. Kalau di MNC itu ada ini cerita rakyat tuh. Gak tahu Keongmas lah atau Danau Toba lah yang Samosir yang ortunya gak boleh makan ikan. Terus ini terus jam 5 sore Ninja Warrior. Wah, Ninja Warrior. Aduh, gunung apa ya? Gue lupa. Benteng Takeshi. Wah, itu yang gue inget. Yang dia ngelawan final boss pakai tank. Kiamat 2012 gue ada bukunya dulu. Dari jam 3 gue nge-live. Opera Van Java. Terus Master Chef gue nonton. Silet tuh, tahu nggak? Balfir, tahu. Apa ya? Oh, Shiva tahu nggak Shiva? Jangan panggil aku anak kecil paman. Aku Shiva, tahu nggak?
Mister Tukul jalan-jalan itu di Trans 7 ya? Bim 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 cota bim tahu lah, ayolah. Tajam setajam silet. GGS itu di RCTI ya? Atau di mana ya? Gue lupa. Gue inget gue nggak terlalu nonton sih GGS. Gue taunya tuh di GGS SCTV. Gue lupa inget SCTV. Yang gue tahu tuh Putri yang Tertukar. Putri yang Tertukar yang ada Nikita Willy. Boy anak jalanan, catatan si Boy ya. Terus ada yang apa ya, yang suka ngegap orang selingkuh tuh apa ya? Ada tuh acara. Putus ya. Gue lupa namanya. Katakan putus, iya katakan putus. Terus ada lagi bedah rumah, tahu nggak bedah rumah? Ada lagunya tuh. Mari kita bekerja. Bedah rumah mereka. Termehek-mehek, kayaknya pernah deh gue. Tapi gue lupa acara apa. Ada yang ini, yang tukeran rumah tuh, yang orang kaya jadi orang nggak kaya, ada yang nggak kaya jadi kaya apa ya tuh? Gue lupa. Salah tahu gue. Ada yang apa ya? Tatap mata saya. Tukar nasib ya, tukar nasib. Tatap mata saya. Oh ya, Ojan. Apa sih nama acara gue lupa. Tatap mata saya. Sketsa. Tahu Facebookers gak? Facebookers. Dahsyat, tahu nggak dahsyat? Masak air biar mateng. Yuk kita sahur ya KS. Nggak ada dua. Ada yang yuk kita sahur, ada apa ya? Satu lagi. You keep smile ya. You keep smile, kita senyum. Joget Caesar. Aduh, lagunya gimana ya Joget Caesar? Kok lupa sih? Aduh, gue harus buka lagi. Joget Caesar. Maman Kamaru, tahu. Pernah dengar? Tapi gue harus ingat-ingat lagi. Pakai suling sakti. Aduh, kok gue jadi inget tadi. Cahaya. Itu emang itu lagunya ini Joget Caesar. Tukang bubur naik haji berapa? Bukan kan? Oh iya, Norman. Oh iya, Norman Kamaru. Iya, bener. Bukan. Iya, makanya. Terus Pana Asmara Arjuna, tahu nggak? Duh, dulu tuh Mahabharata saking populernya sampai cast-castnya diundang ke Indo. Kocak banget. Ayu Ting Ting. Keong Racun, tau nggak? Sinta Jojo suka makan. Aduh, kok jadi iklan? Bukan. Aduh, gue inget iklannya. Iklan Sunrise. Gak boleh ya, gak boleh iklan-iklan ya. Oskadon SP, tau nggak? Iklan-iklanan. Kalau iklan maghrib kalian tahu nggak? Iklan maghrib. Coba sebutin iklan maghrib yang kalian tahu.
Maghrib iklannya beda guys. Yang gue tahu itu Milton permen, iya. Iklan maghrib. Pokoknya pas maghrib tuh iklannya beda guys. Iklan Marjan, ada serinya itu. Pernah nonton gue. Ultra Flu. Mixagrip ya? Mixagrip. Antimo. Antimo ya? Antimo bener. Menyegarkan perjalanan anak. Tahu film? Tahu. Film Pedal Pop tahu. Gamenya tahu gue. Gue dulu main gamenya. Game Pedal Pop tuh. Ada CD-nya. Sampai nonton film. Kalau lu CD-nya masukin ke komputer. Ini ada game ya? Aman kan nyebutin merek selama nggak di ban ya sudah lah. Iklan tengah malam tuh rokok biasanya. Nggak boleh nyebut. Itulah kalian tahu lah. Itu tandanya gue harus tidur guys. Ada macam-macam iklan produk satu itu. Ada yang naik balon, kayaknya kalian tahu ya. Ada yang naik balon, ada yang balon udara tuh naik tuh. Ada apa lagi ya? Ada yang penting happy, tahu nggak? Yang penting happy. Kenapa doyan live susu? Karena lebih sepi. Roy Kiyoshi pernah lah. Saya merasa kalau di sini aku beri satu permintaan. Take me out pernah semua gue. Master Chef tahu. Ini ada yang congratulations buat hah? What is love? Magna cum laude? Serius? Gara-gara what is love-nya ini si Austin. Idola cilik, idola semua, idola tau lah. TV Champion tuh yang ini ya, yang lomba buat Gucci terbaik. Gue lupa nama acaranya, gue tadi pengen nyebut tahu. Lomba buat Sandcastle terbaik. Bukan ya? Itu beda lagi ya? Indonesian Idol tuh tau lah. Ninja Warrior. Ninja Warrior tuh ada 4 stage. Udah tahu gue. Stage 1 yang ini, yang siang-siang gitu biasanya tuh. Yang pertamanya tuh apa? Yang pertamanya macam-macam ya. Pokoknya bintangin gampang-gampang, tapi selalu ada yang apa? Yang tembok lengkung itu. Pasti ada itu kalau level 1. Tembok lengkung. Tahu nggak? Warp wall ya namanya, warp wall. Sebelum bell itu biasanya. Ninja Warrior pasti ada yang jaring. Ada yang jaring kalau stage 1 Ninja Warrior tuh ada yang jaring. Terus ada yang lengkung. Ada warp wall. Stage 2 tuh yang ini. Yang malam terus ngangkat ini biasanya. Yang sebelum bellnya tuh ngangkat pintu 3 biji berat. Stage 3-nya tuh yang ada tembok sama ada yang slide Ronaldo Wati yang dia nendang dengan berbagai jurus. Nanny McPhee apaan? Gue nggak tahu. Big Brother apaan? Gue mulai nggak tahu nih gue. Coba dulu, nih gue nggak tahu nih. Itu yang dari Jepang yang buat bentuk aneh-aneh dari orang-orang. Iya itu yang gue lupa. Adudu tahu lah. Adudu kan gue bilang gue nonton Adudu Bobo.
Eh, kok gue meragukan diri gue jadi. Aduh, dulu boboiboy kan? Yang nyari Ocobot. Nyari Ocobot. Terus Ocobotnya kasih kekuatan. Kuasa 3. Terus kuasanya ada air, tanah, sama api kan. Terus evolusi. Sofia the First, tau lah. Si Adudu robot ungunya siapa namanya? Tahu nggak? Gue lupa. Prop ya? Prop. Sofia the First. Aduh, gue nggak hafal lagi lagunya. Gue cuma hafal bagian itu. Prop. Ichibos. Krisna nonton. Tuh, Antv sih ingat gue. Handyman itu dulu yang perkakas yang bisa ngomong bahasa, perkakas yang bisa ngomong bahasa Perancis tuh yang mana ya? Gue lupa. Ada kan Handyman ini perkakasnya ada yang bisa ngomong bahasa Perancis? Balfir tahu, Antv Balfir. Yang bukan yang center ya? Yang center atau yang penggak? Krisna yang biru tahu gua. Mong yang dogi ke sambar petir, gak tahu gua. Gopi yang mana? Gue lupa nih. Uji nyali kayaknya udah disuruh tidur jam segitu. Jangan panggil aku anak kecil, pengen. Aku Shiva. Tahu Adit Sopo Jarwo nggak? Oh, tahu lah pasti Adit Sopo Jarwo. Ayo lah. Masa nggak tahu? Dit, tolongin Dit, tolongin Dit. Dit, tadi Bang Jarwo. Upin Ipin tuh ada ini, ada spin offnya tahu namanya apa ya? Pada zaman dahulu tuh. Pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Oscar, kadal yang mencari masalah di gurun itu. Oscar. Ronaldo Wati. Tapi gue terlalu kecil untuk nginget semua plotnya. Larva kartun itu gue udah bukan generasi gue, kayak generasi bawah gue lagi. Tikut-tikutik pala botak pada zaman dahulu. Pria bertopi kuning yang mana ya? Peter Pan. Gue cuma tahu apa ya? Semua tentang kita. Peter Pan bukan itu? The Owl, burung hantu pink. Kayak tahu, harusnya tahu gue. Harusnya tahu gue. Putri Duyung. Wah, ini mulai macam-macam nih, mulai banyak gak tahu nih gue. Curious George. Oh, monyet ya, monyet Antv tuh. Oh, pria bertopi kuning tuh. Oh iya, itu Curious George ya? Ah, saya lupa gue. Iya sih, pria bertopi kuning tuh Curious George kan?
Terus ini tahu Paw Patrol nggak? Antv, Global TV. Paw Patrol. Aduh, masa kecil kita lumayan bahagia ya. Nostalgia, tahu sponsor tahu lah, ayolah. Dengar-dengar mau collab sama Mobile Legend tuh, sponsor. Super Deal, aduh, acara favorit gue itu dulu. Super Deal. Siangnya nonton Mahabharata, malamnya nonton Super Deal atau Family 100. Terus kalau itu nggak ada, nonton On The Spot. Terus apa ya? Kalau Metro TV, gue inget dulu ada Mario Teguh. Utaran tahu. Tim Pandawa tuh Kurawa, yang menang Pandawa guys. Mau tim-tim apa lagi? Di AL, kayaknya kalau gue lihat harusnya gue tahu, cuman harus gue refresh dulu. Gue banyak bolang tahu dong. Kopi yang mana ya? Duh, gue harus refresh ini. Mungkin terang ini baru ya? Kok gue nggak tahu sih? Mulai banyak gak tahu nih gue nih. Nyuci laptop yang mana? Anandi tuh pasti tahu sih sebenarnya gue. Yang India gitu gue nonton soalnya, sama yang Turki tuh biasanya tuh. Tapi gue lupa semua judulnya. Balfir nonton gue. Turki Elif ya namanya, lupa. Sih, udah bablas banget ya gue. Udah 4.30 lah, astaga. My Heart tuh yang mana lagi? Gue harus refresh memori gue. Chalk Zone yang buat lingkaran di tembok. My Heart. Nah, gue harus cari. Tahu ini nggak sih Mama Dede, tahu nggak Mama Dede? Mama Dede tahu nggak? Take Me Out tahu lah. Lagi yang gue tahu. Dulu kecil gue ngeliat apa lagi? Indonesia Lawyers Club. Nonton juga gue. Tahu nama Mama Dede. Mama Dede itu pagi banget, deh jam berapa ya? Kayak sebelum di stasiun TV apa sih? Aku lupa. Sebelum Dora ya? Sebelum Dora sih inget gue pokoknya. Indosiar ya? Sebelum Dora apa dah? Tak lupa gue. Upin Ipin tahu lah, ayolah. Mungkin itu pagi gitu. Yang jamaah jamaah bukan sih? Harusnya itu kan? Sebelum Dora Rudi Tabuti. Enggak, Dora duluan harusnya. Dora Rudi Tabuti SpongeBob. Beda ya? Duh, gue kebalik-balik dah. Duh, gue terus... Bukan ya?
Nah gue harus cari lagi. Oh, jamaah Ustadz Maulana ya. Oh, kebalik-balik berarti gue. Caksun dulu ya. Hah, masa sih? Bukannya Dora dulu. Dora jam 5, Caksun jam 6. SpongeBob 6.30. Enggak. Dora jam 5, Caksun jam 5.30, SpongeBob jam 6. 30 menit semua. Jamaah Mama Dede kan, iya, seingat gue itu. Cerdasan Malam 5. Oh, Aryo smarter than fifth grader. Nggak tahu gue. Aduh. Lama banget tuh pas gue kecil. Mama Dede. Gue liat deh ntar Mama Dede yang jamaah. Gue harus nge-refresh semuanya dah. Sedikit nostalgia ya, kita udah tua. Nebak kata di jidat. Apa nama acaranya? Lalap lala pou 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 pou. Dangdut Academy. Juara satu yang mana ya? Dangdut Academy. Bintang Pantura yang mana ya? Polisi razia orang bukan sih? Max pernah Family 100 kan setahu gue. Bener gak sih? Oh, bukan, itu di 88. Bintang Pantura yang mana ya? Oh, itu hati kocak kecil. Astaga, yang Densus 8. Oh iya, Densus 88. Astaga. Kalau Paw Patrol, barusan gue bilang tadi Paw Patrol. Tatap mata saya. Pikir. Tatap mata saya. Dah, bye-bye. Bye-bye.